Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FFN Bang Edi Channel. Teman-teman, sebetulnya sudah lebih malam daripada biasaan saya menyapa teman-teman sekalian ya. Biasanya paling saya top-topnya jam 8, setengah 8, bahkan habis isya lah paling tepat ya. Tapi karena ini saya kira penting dan urgent ya, penting dan mendesak, jadi saya tetap memaksakan diri menyapa teman-teman, walaupun sebetulnya karena badan aki-aki ya, udah berasa banget. Tadi kan saya berangkat pagi sekali, sebelum ke lokasi Desa Muncung, Kecamatan Keronjok, Kabupaten Tangerang, untuk mengikuti membersamai aksi sahabat-sahabat saudara kami di Banten sana, yang juga didukung oleh teman-teman lain dari Jakarta, Bekasi, Bandung, dan sebagainya. Itu saya harus datang dulu ke acara akad nikah anaknya Dr. Ahmad Yani, ya, Ketua Umum Partai Masyumi. Tapi kalau saya memaksakan diri bukan karena Ahmad Yani adalah Ketua Umum Partai Masyumi, cuman karena Ahmad Yani adalah satu dari sekitar 32 lawyer yang dulu membantu saya ketika saya dijerat hukum masalah IKN ya. Ini ibu kota Nusantara yang saya sebut tempat buang anak. Saya sidang 28 kali dan hampir selalu Ahmad Yani hadir, dan pendapat-pendapatnya cukup tajam, sehingga dengan izin Allah pula akhirnya hakim memutuskan memberi vonis 7,5 bulan untuk saya penjara, dan itu dipaskan dengan hari masa penahanan saya. Karenanya dalam amar putusannya hakim juga memerintahkan saya untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Dari situ bahkan saya belum sempat mulai acara akad nikahnya. Yang penting saya setor muka, saya bersama saya Didu dan beberapa teman lain. Yang penting ketemu, salaman, terus duduk sebentar. Tapi waktu itu juga sudah kami sampaikan saya tidak bisa lama, harus ke Kronjo ya, Desa Muncung, Kronjo, Tangerang, untuk bersama aksi. Nah, sampai sana kira-kira setengah 11 ya, dalam undangan jam 9 memang, tapi suasana makin dekat ke titik lokasi semakin mencekam ya. Kira-kira 1 kilometer sebelum titik lokasi itu sudah kita temui sejumlah massa yang saya tidak pasti betul. Saya satu mobil dengan saya Didu, saya duduk di depan, dan kanan kiri massa sudah banyak berpakaian serba hitam. Tadinya kami menduga orang-orang ini adalah orang-orang yang, tanda kutip ya, bayaran untuk menghadang aksi kami ya, tapi kami menamakan diri penyelenggaranya gerakan penegak daulat rakyat ya. Antara lain di sana ada tentu tokoh-tokoh Banten yang kita panitia gabungan ya, teman-teman Banten, tokoh-tokoh Banten, juga teman-teman Jakarta seperti Marwan Batubara, Jenderal Sunarko, dan lain-lainnya. Alhamdulillah semakin dekat ke titik lokasi semakin padat, dan akhirnya saya bisa menarik napas lega karena di dekat titik lokasi kira-kira 100 meter kurang itu ada massa yang membentangkan spanduk warna putih ditulis seadanya, hanya dicoret-coret mungkin pilok so apa. Itu yang membuat saya lega adalah warga Desa Muncung menolak PIK 2. Alhamdulillah ya. Berarti itu massa yang memang menolak PIK 2, karena penghadangan oleh orang-orang bayaran dari kelompok aguan itu beberapa kali terjadi, termasuk aksi sebelumnya di Kohot, Desa Kohot waktu itu ya, tepatnya di Desa Keramat ya, dekat makam Keramat Pajang ya. Itu sejak pagi titik lokasi yang kami pilih sudah mereka duduki, dan di tikungan jalan kira-kira 350 meter dari titik lokasi sudah dipenuhi kanan kiri jalan sekitar 200-300 massa yang kita sebut massa preman bayaran. Nah, menariknya, bahkan bukan menarik ya, saya justru merasa mirisnya karena orang tetap aksi kita hari ini tadi pagi adalah tetap ada penghadangan, ada massa yang berkontra dengan warga yang dizalimi, yang tanahnya dirampas. Tadi saya sempat di tengah-tengah aksi yang ricuh, rusuh, dan nyaris sekali bentrok itu, bahkan sudah disebut ada bibit-bibit bentroknya. Itu saya sempat mewawancarai seorang ibu dengan keluarganya, tapi saya rasa bukan suaminya, karena ternyata setelah ngobrol dalam wawancara itu tadi sudah saya tayangkan dalam podcast live streaming saya pagi tadi. Satu keluarga tapi terpisah. Jadi orang-orang ini memberi keterangan pada kami, bukan cuma saya, masalahnya kami ada beberapa pegiat media sosial dan juga wartawan di sana. Kalau nggak salah namanya Ibu Sam'an atau Samaan ya. Itu dia mengaku keluarganya ada pamannya, ada uaknya, ada dia sendiri, ada orang tuanya. Itu tanah-tanahnya belum beres di urusannya dengan Agung Sedayu ya. Nah, dia katakan Lurah Muncung, Lurah Agus, dia bilang Lurah Agus. Saya bilang Lurah Agus itu siapa? Lurah Muncung. Oh ya. Jadi dia mengatakan mendatangi rumah warga, termasuk keluarga Ibu Saman tadi. Dia mengatakan bahwa ini akan dipakai PSN ya. Anda bisa cek dalam podcast saya siang tadi, yang langsung tadi buat podcast ya, live streaming saya tadi. Ini akan dipakai PSN, suka tidak suka akan kami uruk. Gila gak?
Dan itu dia katakan, ibu punya luas tanah berapa? Saya tanya. 3 kotak. Satu kotaknya berapa meter? 2000 meter. Jadi 6 meter. 6000 meter. Lalu ada, jadi di sebelahnya juga ada laki-laki yang keluarganya, entah kerabatan apa gitu, tapi disebut ada keluarganya tadi, juga kehilangan tanah. Jadi keluarga itu saya tanya total berapa luas? Waduh, kalau totalnya saya nggak tahu, tapi saya 3 kotak, bapak ini 6 kotak, berarti 1200 meter kan dan sebagainya. Nah, si ibu ini orang tuanya kalau ditunjukkan dalam fotonya ada seorang laki-laki terbaring di rumah sakit. Bapak saya stres dan masuk rumah sakit. Tanah belum dibayar, sudah diuruk. Jadi teman-teman, penonton Bang Yudi Channel, kalau gerombolan sana menarasikan bahwa Said Didu dan kawan-kawan menebarkan hoax, berita bohong tentang penzaliman perampasan tanah, itu terjadi. Sudah fakta terjadi, dan bukan di tempat di Desa Muncung saja. Nah teman-teman, saya malam ini memaksakan diri menyapa teman-teman penonton Bang Yudi Channel karena saya datang agak lambat, dan ketika jam 9 lewat sedikit, saya komunikasi dengan beberapa teman di lokasi, termasuk dengan Ahmad Rosinudin, ya. Ternyata dia sudah ada di lokasi, dan dari teman YouTuber juga mengatakan Ahmad Rosinudin dipersekusi, dikeroyok bahkan istilah dia gitu. Saya agak kaget, lalu dia kirimkan video lewat grup WA. Wah, seru juga ya. Nah, ini ada beberapa ada beberapa video kiriman yang menunjukkan Ahmad Rosinudin dipersekusi. Ini saya tampilkan satu di antaranya. Tadi agak panjang, sudah saya pangkas, tidak terlalu makan waktu ya. Ini. Siapa yang saya enaknya? Saya beli dulu. Di mana Bapak ini beli dulu? Anda siapa? Mana ini anggotanya? Tandanya mana? Saya tidak tahu. Mana anggota? Mana Oke. Jadi Ahmad Rosinudin adalah laki-laki berjas coklat yang pakai topi ikat putih ya. Dan memang luar biasa, kalau saya mengalami itu, saya tidak yakin bisa seberani dia. Dia relatif sendirian loh saudara sekalian, cuma di tanda kutip dilindungi oleh Kapolsek, satu anggota polisi berseragam, dan laki-laki berbatik hijau yang disebutnya anggota saya ya, berarti anggota Polsek juga, Polsek Kronjo. Nah, yang menggebah ya, mengusir Ahmad Rosinudin adalah orang-orang yang, nah ini saya katakan mirisnya ya, mirisnya karena ternyata mereka juga selain impor dari tempat lain, dari daerah lain, juga ada warga Muncung, ya, ada warga desa Muncung. Anda bisa bayangkan Ahmad Rosinudin yang tidak punya kepentingan apa-apa, sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa, tidak ada yang bayar serupiah pun, dia mondar-mandir ke sana kemari berkali-kali, mendatangi lokasi, mengumpulkan bahan, mewawancari para korban kezaliman aguan, dengan biaya sendiri, bensin sendiri, mobil sendiri, kol sendiri, semua, itu bukannya mendapat apresiasi karena warga dibela oleh Ahmad Rosinudin, tapi justru dipersekusi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke panjang lebar lagi, saya ingin ceritakan suasana di sana. Jadi ketika saya datang itu, masa sudah begitu banyak, tapi alhamdulillah, jadi terbelah ya. Di sepanjang jalan itu masa desa Muncung yang menjadi korban dan marah kepada PIK 2. Lalu ada kira-kira lahan berapa panjangnya? Kira-kira 55 ke 100 meter,
tanah urukan ke sana, dikasih bambu gitu, pagar bambu darurat. Itu ada kira-kira 100-an orang yang di sebelah kanan jalan ya. Nah, kanan kiri jalan itu sawah, persawahan ya, sawah produktif. Nah, ini yang saya maksud mirisnya. Yang di seberang bambu itu, yang kira-kira 100 orangan itu adalah orang-orang yang kontra dengan warga Desa Muncung. Begitu sampai sana, saya mobil sengaja lewat sedikit, lalu sudah agak jauh, saya turun dari mobil, saya gitu lanjut, saya nggak tahu kemana dengan mobilnya, saya turun lalu saya ambil gambar. Nah, diambil gambar itulah kemudian saya bergabung pada teman-teman lain tadi, dan suasana sudah sangat panas ya. Kemudian masa dari kelompok warga itu mengarah kepada pagar bambu yang membatasi antara jalan dan daerah pusat urukan ya. Jadi keluar masuk truk itu dari jalan situ ke dalam, lalu menumpahkan tanah-tanah urukan untuk menimbun persawahan. Nah, disitulah kira-kira 100-an orang ada di sana. Nah, menariknya saudara sekalian, begitu kita berdesak-desakan dan akhirnya pagar pembatas itu berhasil dirobohkan. Nah, waktu menjelang dirobohkan itu, antara masa yang di sebelah pagar sebelah kanan dengan masa yang bersama-sama saya itu, ada beberapa yang sempat, walaupun mereka ngotot-ngototan ya, mau ngapain gitu, tapi tetap menjaga diri tidak sampai bentrok baku pukul. Bahkan ada beberapa masa yang tangannya saling begini, ya, saling begini, artinya mereka tetap berusaha tetap berdamai, walaupun kepentingannya berbeda. Nah, baru saya tahu, teman-teman sekalian, bahwa sebagian sekitar 100 orangan di sana itu ada beberapa warga Desa Muncung. Buat saya ini aneh gitu. Ini apa yang terjadi gitu. Ada orang yang dizalimi, tetangganya, saudaranya, tapi ada orang yang membela si pelaku kezaliman. Lalu saya berbaur, saya nyebrang ke pembatas bambu itu, dan kemudian saya ngobrol dengan beberapa orang di situ. Dia bilang, yang di seberang sini bang, katanya, ini dibayar antara 250.000 sampai 500.000 untuk jaga ini, katanya gitu. Wah, lumayan juga dalam hati saya. 250.000 sampai 500.000. Inilah yang menjelaskan menurut saya kenapa mereka saling berteriak dengan kemarahan yang luar biasa, tapi tetap bisa terjaga, tidak baku pukul. Ada baku pukul sedikit ya, seperti tadi kata Ahmad Rosinuddin tadi, si Kapolsek yang melindungi itu sempat terpukul, dipukul apa terpukul gitu ya. Kalau kata Ahmad Rosinuddin, proses hukum, apa negara dipukul lah gitu kan. Nah, ini saya menduga, saya dalam pengamatan saya sambil lihat-lihat gitu ya. Jadi bagaimana mereka mau baku pukul? Mereka sehari-hari bersama-sama. Mungkin sahabatnya, mungkin ponakannya, mungkin pamannya gitu ya. Cuma berbeda kepentingan karena uang. Sebagian karena uang, sebagian karena tanahnya dirampas. Saya bilang ketika istirahat ngobrol dengan beberapa teman, termasuk dengan Said Didu, di tempat lain maksud saya jelaskan, ini bang, kalau mereka bukan saling kenal, saya kira sangat besar kemungkinan terjadi saling baku pukul. Ya, kalau mereka benar misalnya orang-orang Bayaran itu diimpor dari desa lain, dari kecamatan lain, saya kira besar potensi kemungkinan baku pukul. Tapi saling kenal antara sesama warga yang berdiri berhadapan beda kepentingan itu membuat baku pukul tidak meledak secara masif. Ada beberapa yang pakal pukul ada, tapi mohon maaf tidak masif sama sekali. Seandainya itu tadi saya katakan orang-orang itu impor dari daerah lain sangat besar kemungkinannya. Cuman teman-teman sekalian, menurut saya ini menjadi suatu yang membuka mata kita lagi bahwa ternyata memang pemerintah dengan kendali oligarkinya memang sengaja menciptakan kemiskinan. Jadi bukan kemiskinan tapi pemiskinan ya. Rakyat dibuat miskin, dibuat bodoh, dipelihara sehingga pada saat dibutuhkan mereka bisa dikendalikan. Ketika dibutuhkan suaranya mereka dikasih bansos, kasih BLT, kasih bantuan sembako dan sebagainya sehingga nurut. Karena mereka miskin. Ditambah karena mereka bodoh. Kalau mereka pintar kan mereka pikir, iya sekarang dapat uang 300.000 untuk milih si bandit ini menjadi pejabat misalnya. 300.000 kan 5 tahun. 5 tahun berarti saya biar gampang 500.000 lah. Berarti kan setahun 100.000. 100.000 kan setahun berarti 365 hari. Berarti berapa? Cuma sekitar 300 rupiah per hari dikasih duit. Lalu si penjahat ini, bandit ini menjadi pejabat, menjadi anggota dewan. Nah begitu juga dengan kasus PIK 2 ini. Ketika kami ngobrol ngopi agak sebelah, saya bingung utara timur barat gitu, tapi agak sebelah sana gitu ya. Itu ada warga situ mengatakan, bang, ini hari ini aja bang, dia sebut desa apa tadi saya miss ya, nggak gitu ingat. Ini hari ini bang, itu PIK 2 lagi bagi-bagi beras di sana, lagi bagi-bagi sembako di sana. Ini bagaimana kemiskinan diciptakan menjadi miskin rakyat sehingga mereka bisa dikendalikan dengan sogokan-sogokan uang recehan tadi, dengan sembako, dengan
deras dan sebagainya. Nah, pada kasus Desa Muncung ini juga terjadi seperti itu. Dan ini menjadi miris tadi. Ahmad Tauhidudin itu beraninya luar biasa. Sangat berani. Dia relatif sendirian loh. Saya lihat ada teman YouTuber satu yang membantu dia, ada beberapa teman lagi. Tapi dibanding masa yang merangsek dia, itu saya kira puluhan. Dan dia tetap berani dengan tegar. Bahkan tadi di ujung video, ketika dia sudah menjauh, dia sempat balik lagi nyamperin sampai ada seorang kakek memakai baju semacam laskar gitu ya. Bang, belum samperin, kita nggak dengar mereka ngomong apa. Lalu Hozin bilang, ya kalau itu saya percaya, saya mau, oke saya pergi. Dia pergi. Ini dasar ini, saya beberapa kali melakukan safar dengan Ahmad Tauhidudin ya, ke Jawa Timur. Saya terbang dari Jakarta ke Surabaya. Dari Surabaya kita pakai mobil ke Jember, ke Malang, ke Mojokerto, ke Pamekasan, Madura, sampai kemana-mana. Jadi dalam satu kali perjalanan itu bisa 5 hari loh. 5 hari, dan 5 hari itu kami, saya dengan Ahmad Tauhidudin itu beberapa kali satu kamar, berdua. Satu kamar. Dan saya tahu Ahmad Tauhidudin itu sholat malam. Sholat 5 waktu dia pastilah nggak diputus ya. Kita kan safar ya, kita lakukan. Lalu di sela-sela kesibukannya dia baca Quran. Walaupun lewat handphonenya. Jadi ini pejuang, saudara-saudara. Ini pejuang. Ini mujahid. Ahmad Tauhidudin itu mujahid. Saya bersaksi demi Allah, saya bersaksi. Karena kalau nggak salah Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau kamu mau kenal teman kamu, pergilah safar 3 hari. Karena dalam 3 hari itulah sifat-sifat dan sikap asli orang muncul, ya. Apalagi sampai satu kamar, itu sifat sikap aslinya muncul. Bahkan mohon maaf, kita tidurnya pun tahu jadi kan, dia menengkur atau bagaimana, dia posisinya sebelah kanan, ke kiri, kita tahu. Karena kita satu kamar 3 malam, 3 hari. Nah, saya bersaksi, Ahmad Tauhidudin mujahid pahlawan. Dan luar biasa. Ini membuat saya miris sekali, ada orang seikhlas ini, seberani ini, sebersih ini, ya. Saya juga kenal dia dengan sangat baik. Soal duit, Allah Akbar. Dia sama sekali tidak kaya, tapi sama sekali tidak mata duitan. Sama sekali tidak mata duitan. Bahkan dalam ketidakkayaannya itu, dia masih senang berbagi. Masya Allah. Saya buat ini nggak sama sekali ya, nggak hubungi Ahmad Tauhidudin. Saya nggak bilang, nanti saya mau bikin malam nanti. Nggak, saya nggak bilang. Bahkan sekarang saya ngoceh pun dia nggak tahu. Mungkin nanti begitu video ini beredar, baru dia tahu. Tapi saya mengatakan bahwa teman-teman saya, saudara-saudara saya di Muncung, please ya, please kalian ini sedang dibela. Kalau kalian menjadi lawan saudara-saudara sekampung Muncung yang dizalimi oleh Aguan karena iming-iming beberapa lembar ratusan ribu rupiah saja, ingat, pada saatnya ketika PIK 2 ini sukses gilang gemilang, kalian pun akan tersingkir dari sana. Kalian pun akan terusir dari sana. Ini cuma masalah waktu saja, tanah kalian dan sebagainya. Dan di grup saya mendapat informasi dari orang-orang di grup kami, di grup panitia penyelenggara ini, ada teman-teman panitia lokal di sana. Itu menjelaskan itu mereka si Anu disebut itu calo tanah. Si Anu disebut itu adalah orangnya Hanafili dan sebagainya. Jadi mereka beberapa orang inilah yang kemudian menggerakkan dengan uang untuk melakukan persekusi terhadap Ahmad Tauhidudin dan melakukan perlawanan terhadap aksi hari ini. Namun saudara sekalian, satu hal yang mengembirakan adalah dengan izin dan karunia Allah, Allah Akbar, hari ini luar biasa. Jalan Desa Muncung yang saya kira lebarnya paling banter 6 atau 8 meter itu penuh dalam rentangan. Saya kira dari titik lokasi ke sana 200 meter ada, ke sini lebih dari 200 meter saya kira. Ya, 500 meteran ada, dan itu kalau kita ngitung kasarnya satu sub ini, katakanlah ngomong paling gampangnya misalnya kalau 6 meter kita kira 15 orang lah misalnya. 15 orang itu, ngitungnya itu ada ilmunya ya, ada rumusnya ya. Maka saya perkirakan lebih dari 3.000 orang. Ini luar biasa. Mungkin sampai 5.000 orang. Dasar sekali. Dan saya kira tadi di ujung juga podcast saya tadi, saya ngobrol dengan Ivan Saifullah. Saya katakan bahwa aksi ini bisa menjadi lonceng kematian bagi Aguan dan PIK 2. Karena keberanian Raya sudah tampil, sudah tampak, sudah berani muncul. Walaupun tetap saja, tanda kutip, mohon maaf, masih ada saja para pengkhianat yang menggunakan uang haram dari oligarkinya untuk membayar, mengiming-imingi sebagian rakyat yang lainnya. Tapi kita yakin Allah pasti membantu kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah sangat dekat. Ya, pertolongan dari Allah, nasrul minallah wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Wa basyiril mu'minin. Sampaikan kabar gembira bagi orang beriman. Saya Adi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.